Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi James Tonik dan ini video PBU saya. Untuk soal saya adalah soal D, di mana soalnya adalah sistem layanan digital Bank Pelita. Bank Pelita ingin mengembangkan sebuah aplikasi berbasis konsol yang dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara digital. Aplikasi ini harus menerapkan konsep pemrograman PBO atau Object Oriented Programming dengan menggunakan kelas, objek, atribut, dan metode. Fitur utama yang dipunyai adalah penarikan dana, di mana nasabah dapat menarik sejumlah uang dari saldo rekening mereka dengan validasi bahwa saldo mereka mencukupi. Dua, setor tunai, di mana nasabah dapat menyetor uang untuk melakukan saldo rekening mereka. Nomor tiga, ada transfer antar rekening, di mana nasabah dapat mentransfer dana ke rekening nasabah lain di Bank Pelita. Dan empat, data rekening pengguna, di mana sistem menampilkan informasi dasar setiap nasabah seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo rekening. Kita langsung masuk ke pemrogramannya. Pertama, saya membuat kelas nasabah di mana yang memiliki atribut nomor rekening, nama, dan saldo, dan ini konstruktornya. Untuk metode pertamanya adalah metode tarik dana, di mana parameternya ada jumlah yang bersifat desimal. Jika jumlahnya kurang dari 0, maka akan menulis dalam terminal bahwa jumlah penarikan yang harus lebih dari 0 dan return false. Jika jumlah penarikan lebih dari saldo, maka maka akan memprint saldo tidak mencukupi. Yang ketiga adalah jika jika sudah melewati semua ini, saldo akan dikurangi jumlah dan menulis penarikan penarikan jumlah jumlah penarikan jumlah rupiah dalam rupiah berhasil saldo ini dan menawarkan saldo sekarang dan return true. Untuk metode selanjutnya adalah setor tunai, di mana dengan parameter sama yaitu jumlah. Jika jumlahnya jika jumlah lebih dari 0, maka jumlah jika jumlah kurang dari 0, maka jumlah setoran harus lebih dari 0 dan return. Jika 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 ini terlewati, maka saldo akan ditambahkan jumlah dan menulis setoran berjumlah X berhasil. Saldo yang sekarang adalah X adalah saldo. Selanjutnya ada metode tampilkan info, di mana ada akan menampilkan info di mana ini headernya, lalu akan menampilkan nomor rekening, nama, dan saldo. Ada kelas bernama bank yang merupakan private dictionary yang berisi nasabah. Untuk kontaknya ini menggunakan daftar nasabah dan membuat dictionary itu. Soalnya ada metode-metodenya. Pertama ada tambah nasabah yang memiliki argumen nomor rekening, nama, dan saldo awal. Untuk kode ini sendiri, jika daftar nasabah mempunyai rekening yang sama, maka akan menulis nomor rekening sudah terdaftar. Jika tidak, akan membuat nasabah baru dengan memanggil konstruktor nomor rekening, nama, dan saldo. Konstruktor nasabah dengan argumen nomor rekening, nama, dan saldo awal, dan memasukkannya ke daftar nasabah, ke dictionary daftar nasabah. Soalnya ada metode cari nasabah, di mana ini berguna untuk mencari nomor rekening, berguna untuk login untuk login.
menghitung nomor rekening. Dan jika jika dari daftar nasabah ada yang memiliki nomor rekening yang sama dengan parameter, akan mereturn mereturn nomor rekening. Kalau jika tidak, akan mereturn null. Selanjutnya ada public pool. Selanjutnya ada public pool transfer atau metode transfer yang berargumen rekening asal, rekening tujuan, dan jumlah. Jika jika di dalam data nafsia tidak terdapat rekening asal, maka akan menulis rekening asal tidak ditemukan. Namun jika seterusnya jika di daftar nasabah tidak tanda seru ini berarti tidak ada rekening tujuan, maka akan menemukan rekening tujuan tidak ditemukan. Setelah itu, jika rekening asal dan rekening tujuan yaitu sama, maka akan menulis rekening tidak dapat melakukan transfer ke rekening sendiri. Hanya akan mencari akan memasukkan rekening asal dan rekening tujuan ke variabel nasabah asal dan nasabah tujuan. Dan selanjutnya akan mengcall tarik dana jumlah. Jika jika function tarik dana jumlah tidak bisa, akan mereturn false, dan jika true, maka akan menghasilkan nasabah tujuan statusnya jumlah sekian, store jumlah, dan menulis transfer jumlah dari nasabah asal, nama nasabah asal, dan nama nasabah tujuan, dan itu true. Selanjutnya ada metode tampilkan semua nasabah, di mana akan menuliskan header, dan jika nasabah kosong akan mereturn belum ada nasabah generator. Jika nasabahnya lebih dari satu, akan melakukan loop for each, di mana setiap variabel nasabah di daftar nasabah di dictionary nasabah akan menuliskan nasabah, nomor rekening nasabah, nama nasabah, dan saldonya. Kita masuk ke kelas programnya itu sendiri, di mana saya akan membuka konstruktor bank dan membuat variabel baru, yaitu aplikasi berjalan yang sama dengan true. Di sini saya akan membuat rekening baru, rekening nasabah baru, dan selanjutnya kita masuk ke aplikasinya itu sendiri. Nah, jika ini while aplikasi berjalan, di mana karena aplikasi yang true akan berjalan terus menerus hingga aplikasi berjalan sama dengan false. Ini menu utamanya. Lalu kita membuat pilihan di mana menggunakan cursor right line yang kita masukkan switch, di mana jika user menuliskan satu akan menunjukkan informasi rekening, di mana kita menulis masukkan nomor rekening dan meminta untuk masuk nomor rekening yang ingin diperlihatkan, dan mengecall cari nasabah untuk mencari nomor rekening tersebut. Jika nasabah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, nasabah akan menampilkan info. Jika tidak, nomor rekening tidak ditemukan, dan selanjutnya akan break. Atau selanjutnya
Jika dua akan melakukan setor tunai, di mana akan meminta user menulis nomor rekening yang untuk penukaran, selanjutnya mencari mencari rekening tersebut. Jika nasabah tidak akan meminta membuat masukkan jumlah rupiah, dan setelah dan jika terus meminta jumlah setoran dalam bentuk desimal. Jika jika input benar akan mengcall setor tunai dengan jumlah setor yang dimasukkan tadi. Jika tidak, akan menulis jumlah setoran tidak valid. Jika tidak ditemukan, maka akan menulis nomor yang tidak ditemukan dan break. Contohnya ada tarik dana, meminta nomor rekening, mencari rekening, jika no, jadi sama ya. Dan ini masukkan nomor penarikan. Jika jika valid akan menarikan dana, dan jika tidak, dimana tidak valid atau tidak ditemukan dan tidak ditemukan, akan membreak keluar dari loop tersebut. 4. Ada transfer, di mana meminta rekening asal, meminta rekening tujuan, lalu memasukkan transfer rupiah. Jika validasi desimal berhasil, akan mengcall function method rekening asal, mengcall method transfer. Jika tidak, akan menulis jumlah transfer tidak valid. Dengan case 5 akan hanya mengcall tampilkan semua nasabah, dan case 0 akan keluar dan mengubah aplikasi berjalan tadi yang berguna untuk while loop kita menjadi false, dan menutup loop tersebut menjadi dan menuliskan konsol white line, menuliskan terima kasih telah menggunakan layanan digital bank berita, dan jika tidak masuk ke case tadi akan default ke menuliskan kalian tidak valid, silakan coba lagi dan melanjutkan loop tersebut. Untuk percobaan kita mulai. Nah, untuk nasabahnya ini, jadi kita ada 101 1001 misalnya. Kita coba informasi rekening, kita pakai 1001 dan ini terlihat nomor rekening 1001 dengan nomor Budi Santoso dan saldonya 1 juta. Soalnya kita coba setor tunai dan 1001 Pak Santoso, Budi Santoso lagi, dan jumlah setorannya coba kita 20.000. Itu aja. Nah, terlihat saldo saat ini adalah 1.200.000. Coba kita tarik dana. Kita ambil tarik dana 100.000 dari bukan, ini nomornya 100.000 dan lihat saldo saat ini 920.000 ya Allah. Kita coba transfer dari 1.001 ke 1.002. Terusnya coba kita 20.000, cuma 20.000 aja. Selesai. Kita lihat ini dari Budi Santoso ke Siti Aminah berhasil. Jadi sekarang saldo saya Budi Santoso 900.000 dan Siti Aminah 5.200.000. Kita lihat daftar nasabah, tidak valid karena ada slashnya. Nah, kita coba lihat. Jadi saldonya memang berganti dan bukan
bukan bukan secara berganti secara permanen, bukan per metode itu cuma diganti aja. Terus kita coba keluar. Nah, kamu close men-stop program itu sendiri. Terima kasih sudah melihat video ini dan bye 自分で言い bye. 出したことでしょ